Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Harapan kami sebelum kami memulai, selamat berjumpa kembali di channel kami Cak Rasid, yaitu mengurai tentang atau membahas tentang pembelajaran PAI kelas 7 semester 1 dengan metode daring dalam masa new normal atau yang biasa kita sebut nCoV-19 ataupun Corona di tahun pelajaran 2020-2021. Kami akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu KD yang pertama. Nah, Asmaul Husna meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, dan Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Nah, itu yang menjadi kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Dan semoga nanti siswa-siswi yang baru kelas 7 bisa memahami sedikit ulasan video yang kami sampaikan. Yang pertama, perlu kita ketahui juga sebelum kita membahas ke isi materi pokok, ada 3 sub pokok bahasan. Tetapi kami hanya menjelaskan satu bahasan. Sebelum kita membahas isi materi, saya mengharapkan siswa mampu menguasai isi materi 3 hal di bawah ini sebagai tujuan keberhasilan nantinya. Yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nama kitab-kitab Allah, nama-nama nabi, penerima kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama yang kita bahas yaitu tentang beriman kepada kitab Allah dan beriman kepada Allah itu sendiri. Lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, ini sebagai kerangka awal supaya lebih mudah untuk dipahami, maka kami menyusun sebuah konsep atau bagan untuk lebih mudah dicerna oleh siswa-siswi kelas 7. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan. Itu ada 3 pilar: mempelajari dan memahami iman kepada Allah, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Sebagai ketiga hal tersebut, tujuannya tidak asing bagi kita semuanya, yaitu diharapkan mampu menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Yang pertama, sebelum ke materi selanjutnya, silakan kalian amati 3 gambar berikut ini. Nah, setelah kita amati nanti kita telaah di dalam Asmaul Husna. Nah, ada yang menyangga dagu, ada yang meneropong, ada yang membidik segala sesuatu di situ gambarnya, supaya mudah untuk kita amati nanti kita pahami. B. Iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah ialah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada dengan segala sifat kesempurnaannya. Firman Allah itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Silakan siswa-siswi membuka LKS sebagai rujukan atau pegangan nantinya supaya bisa menjawab jika nanti kami memberikan soal-soal atau tugas kalian untuk dikembangkan tentang Asmaul Husna itu sendiri, tentang iman kepada Allah itu sendiri, tentang iman kepada Rasul itu sendiri. Nah, nanti dapat kita pahami secara seksama. Yang kedua, cara beriman kepada Allah. Nah, itu ada caranya. Beriman kepada Allah ada 3 cara. Nah, silakan buka LKS. Yang ketiga, fungsi beriman kepada Allah. Mendorong seseorang semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Nah, ini fungsinya. Fungsi iman kepada Allah itu untuk memberikan support kita, mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik. Nah, untuk selalu berbuat baik.
menyadarkan manusia bahwa Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, dan yang dilakukan manusia itu akan diteliti oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nah, untuk selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang Asmaul Husna. Pengertiannya, Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata, yaitu asma dan husna. Asma adalah jamak, sedangkan kata tunggalnya atau mufradnya yaitu ismun, yang artinya nama. Kalau sudah diganti menjadi asma atau jamaknya, yaitu menjadi beberapa nama atau nama-nama. Nah, ketika dirangkai Asmaul Husna berarti nama-nama yang bagus atau yang indah yang dimiliki oleh keagungan Allah. Mengenal dalil Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalkhituna fi asma'ihi sajzauna ma kanu ya'malun. Dalam Quran surat Al-A'raf atau Quran surat yang ke-7 ayat 180. Nah, itu juga menerangkan tentang Asmaul Husna, kedudukannya. Di situ dijabarkan Asmaul Husna itu apa, nah, cara menggunakannya seperti apa, nah, dan kita semuanya tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena, menghina, merubah, bahkan digunakan yang tidak baik sebagai tameng keagamaan, atau hanya kepingin viral, kepingin segala sesuatunya sehingga menyalahgunakan asma-asma Allah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, silakan dicatat atau diamati materi-materi tersebut. Kira-kira yang belum paham nanti juga bisa ditanyakan. Kami akan menunggu konfirmasi. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui dalilnya, maka kita akan mengenal bagian dari Asmaul Husna. Kami akan memberikan 4 hal atau 4 contoh saja bagian dari nama-nama Allah. Sebenarnya Asmaul Husna itu ada 99, tapi di sini ada 4 hal yang jadi pijakan pembelajaran kita di semester 1 kelas 7. Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Segala sesuatunya itu akan diketahui oleh Allah. Apapun yang dilakukan, apapun yang diciptakan, Allah juga mengetahui. Apa yang diperbuat oleh makhluk akan diketahui. As-Sami, Allah itu maha mendengar. Apapun yang dibicarakan oleh makhluknya, baik itu yang bersifat rahasia apapun, Allah juga mendengar. Meskipun dimanapun tempatnya, tersumbat dimanapun posisinya, Allah juga mendengar. Seperti yang tadi Al-Alim mengetahui dimanapun, tampak ataupun tak tampak, Allah juga mengetahui. Yang ketiga Al-Khabir, Allah maha teliti. Allah itu mempunyai sifat teliti. Apa yang Allah ciptakan tidak pernah lupa. Nah, tidak pernah lupa satu pun dari ciptaannya itu sendiri. Tidak pernah luput satu pun yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan apapun, Allah tetap ingat. Nah, untuk selanjutnya dari 4 hal tersebut, maka kita setelah mengenal bagian dari Asmaul Husna termasuk Al-Alim ini, yang pertama kami ulang, yang kedua yaitu As-Sami, yaitu Allah maha mendengar, As-Sami, dan yang ketiga yaitu Al-Khabir, artinya Allah itu maha teliti dari segala sesuatunya yang berfungsi sebagai dengan apa yang Dia kehendaki, tak satu pun ciptaan oleh Allah itu akan terlena. Yang terakhir Al-Basir. Nah, itu
Dari pembelajaran ini tidak lain supaya kita semuanya dapat mengambil hikmah. Tapi sebelum mengambil hikmah itu sendiri dapat mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari, terus menerus mencari ilmu tersebut. Dan yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Sesuai dengan firman-Nya, hati menjadi tenang, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sepanjang masa. Terima kasih. Semoga manfaat bagi kita semuanya, dan untuk keberlanjutannya di materi yang akan datang kita sambung, yaitu bab tentang kitab-kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.